Selamat pagi, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Kelas 2, semester 1. Masa Kanak-kanak Pangeran Siddhartha. Kita masuk ke dalam pembelajaran 6 dengan tema 3 kolam teratai. Sudah siap belajar anak-anak? Mari kita awali dengan berdoa dan duduk hening. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Ayo duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas, katakan dalam hati. Aku tahu nafas masuk. Aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Ayo, duduk hening selama 5 menit. Video di pause dulu ya. Duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Nah, Nana, sekarang kita akan melihat apakah tujuan pembelajaran hari ini. Setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Disiplin dan percaya diri dalam mempelajari kisah hidup Pangeran Siddhartha. 2. Menjelaskan tujuan pembuatan 3 kolam dan 3 istana dengan benar. 3. Menceritakan kembali kisah pembuatan 3 kolam dan 3 istana dengan benar. Ayo mengingat. Anak-anak, apakah kalian masih ingat peristiwa apa ini? Iya, betul. Ini adalah peristiwa di mana Pangeran Siddhartha duduk sendirian di bawah pohon jambu saat perayaan membajak sawah. Pangeran Siddhartha ditinggal oleh para pengawal dan para pengasuhnya untuk melihat perayaan membajak sawah. Beliau kemudian duduk bermeditasi setelah melihat berbagai peristiwa dalam perayaan membajak itu. Pangeran Siddhartha duduk dengan hikmat dan mencapai konsentrasi meditasi tahap pertama. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak sekalian, setelah Pangeran Siddhartha mengikuti perayaan membajak, beliau pulang naik kereta bersama ayahandanya. Beliau pulang menuju kerajaan, ya, perjalanan pulang, ini gambar perjalanan pulang setelah upacara membajak sawah. Dalam perjalanan pulang tersebut, Pangeran Siddhartha nampak duduk termenung, memikirkan sesuatu. Apa yang dipikirkan? Ini dia. Dalam hatinya, Pangeran Siddhartha masih memikirkan makhluk-makhluk yang dilihatnya pada peristiwa membajak. Pangeran Siddhartha mengatakan dalam hati, sungguh kasihan makhluk-makhluk tersebut. Mereka harus berjuang tiada henti demi hidupnya. Tahu, anak-anak?
Kenapa Pangeran Siddhartha memikirkan itu? Iya betul. Pangeran Siddhartha waktu itu merasa kasihan terhadap kerbau yang selalu dicambuk meskipun sudah bekerja keras. Kasihan ketika melihat ada seekor semut yang dimakan kadal. Kasihan ketika kadal yang sedang makan disambar oleh ular. Kasihan ketika melihat ular yang sedang makan kadal tiba-tiba ditangkap, disambar oleh elang. Ya, ini menjadi peristiwa yang langka. Nah, keadaan ini membuat khawatir Raja Suddhodana. Kemudian Raja Suddhodana menegur, bertanya, "Anakku, apa yang kamu pikirkan?" Pangeran menjawab, "Ayah, saya memikirkan mereka yang menderita, berjuang untuk hidup." Wow, anak-anak, luar biasa. Pangeran Siddhartha yang masih kecil, ya, seusia kalian, sudah memikirkan penderitaan makhluk hidup lain. Lalu, apa tindakan raja terhadap keadaan ini? Nah, inilah anak-anak. Kemudian raja memanggil para menterinya untuk melakukan sesuatu. Menterinya bertanya, "Yang mulia, ada apakah yang mulia memanggil kami?" Anak-anak sekalian, raja merasa khawatir terhadap perubahan sikap Pangeran Siddhartha. Siddhartha yang terus memikirkan makna kehidupan. Akhirnya raja mempunyai ide. "Menteriku, tolong buatkan 3 buah istana untuk 3 musim. Dan setiap istana memiliki 1 kolam teratai yang beraneka warna." Anak-anak sekalian, apa tujuannya? Tujuan dibuatnya kolam teratai dan 3 istana ini adalah agar Pangeran Siddhartha tidak lagi memikirkan hal-hal yang membuat dia timbul kasihan. Raja khawatir ramalan petapa Asita akan terwujud. Sehingga raja ingin membuat Pangeran Siddhartha merasa nyaman, merasa bahagia sepanjang hidupnya. Salah satunya dengan membuatkan 3 istana dan 3 kolam teratai. Lalu menterinya menjawab, "Baiklah, siap laksanakan yang mulia." Nah, sejak itu dibangunlah 3 istana dan 3 kolam. Apa saja itu? 3 istana dan 3 kolam teratai. Yang pertama adalah istana musim panas. Di India ada 3 musim, anak-anak, ya. Satu adalah musim panas dengan kolam bunga teratai warna biru atau upala. Yang kedua, istana musim dingin dengan kolam bunga teratai warna merah. Dan yang ketiga, dibangunlah istana musim penghujan dengan kolam bunga teratai warna putih atau pundarika. Kalau warna merah, paduma. Inilah anak-anak 3 istana dan 3 kolam bunga teratai yang dibangun oleh Raja Suddhodana untuk membuat Pangeran Siddhartha bahagia. Apakah Pangeran Siddhartha bahagia? Tentu ya, anak-anak sekalian, Pangeran Siddhartha berbahagia dengan apa yang diberikan oleh raja. Nah, inilah 3 istana dan 3
kolam bunga teratai yang dibuat oleh Raja Suddhodana untuk Pangeran Siddhartha. Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, apa yang sudah kamu dapat hari ini? Sekarang kamu tahu. 1. Pangeran Siddhartha sangat terkesan dengan peristiwa yang terjadi saat upacara membajak sawah. 2. Raja Suddhodana khawatir terhadap perubahan sikap Pangeran Siddhartha. 3. Agar Pangeran Siddhartha tidak terfokus memikirkan penderitaan, maka Raja membangun 3 istana dan 3 kolam teratai. 4. 3 istana adalah istana musim panas, istana musim dingin, dan istana musim penghujan. 3 kolam teratai itu adalah teratai merah, biru, dan putih. Semua dibangun untuk membahagiakan Pangeran Siddhartha. Nah, banyak ya hari ini kamu belajar. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dimengerti. Sekarang tiba waktunya untuk bernyanyi. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita tiba waktunya untuk bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Teratai Kesayanganku untuk membantu kalian mengingat materi pelajaran hari ini tentang 3 kolam teratai. Telah mekar indah bunga terataiku, aneka warnanya, merah, putih, dan biru. Teratai kesayanganku, kau pelipur hatiku. Teratai kesukaanku, kan ku jaga selalu. La 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 indah bunga terataiku, aneka warnanya, merah, putih, dan biru. Teratai kesayanganku, kau pelipur hatiku. Teratai kesukaanku, kan ku jaga selalu. Kan ku jaga selalu. Ayo mewarnai. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian selesai belajar, ayo berlatih. Kamu warnai gambar ini, gambar bunga teratai. Kamu bisa menggambar sendiri baru diwarnain, atau kamu cari di internet ya. Nggak harus seperti ini gambar teratainya. Kamu bisa mencari atau membuat gambar sendiri
Yang penting kamu bikin atau buat bunga teratai dalam 3 warna, ya. Teratai warna merah, warna putih, dan biru, ya. Diwarnai. Bisa 1 lembar 3 macam bunga teratai, nggak harus 3 lembar ya. Nah, ini hanya contoh saja. Kalian bisa kreatif sendiri mencari gambar bunga teratai untuk diwarnai. Jelas ya? Silakan. Sekarang mari kita tutup dengan doa. Doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai di sini pelajaran kita, dan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Namo Buddhaya.